Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta LPK yang saya banggakan, salam pramuka. Adik-adik masih semangat mengikuti kegiatan LPK ya tentunya. Pada kesempatan kali ini materi yang kita bahas yaitu pembuatan surat resmi Gerakan Pramuka. Materi ini penting kita pelajari, mengingat sebagai pimpinan dalam organisasi Gerakan Pramuka sering kita membuat surat-surat resmi, apalagi keluar dari organisasi Gerakan Pramuka. Surat yang dibuat harus benar, jangan sampai membawa citra buruk pada Gerakan Pramuka. Apa itu surat? Surat adalah tulisan dinas sebagai alat penyampaian berita yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan jawaban atau usul dan saran kepada berbagai lembaga atau perorangan. Pembuatan surat. Surat dibuat oleh kuartir sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Termasuk di sini juga satuan, baik itu Puspan maupun Satuan Karya Pramuka. Susunan surat. Susunan surat resmi terdiri dari kepala surat, isi surat, dan penutup. Kepala surat terdiri dari kop kuartir, tempat dan tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas, nomor, klasifikasi, lampiran, dan perihal di sebelah kiri atas, kepada atau alamat yang dituju. Jika diperlukan dapat ditambah dengan UP, diikuti nama jabatan yang dituju. Ini contoh kepala surat. Ini bisa dilihat lebih jelas dalam cukran Sismintir Gerakan Pramuka yang baru. Di situ ada contoh kepala surat, tempat, nomor, klasifikasi, lampiran, perihal, dan alamat surat. Tempatnya seperti itu. Sedikit berbeda dengan surat resmi yang biasa dibuat oleh instansi di luar Gerakan Pramuka. Isi surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi, dan alinea penutup. Ini contohnya. Biasanya diawali dengan salam pramuka, terus dilanjutkan pembuka, isi, penutup. Penulisannya lurus ke bawah. Tiap ganti alinea tidak menjorok ke dalam hurufnya, tapi diberi spasi. Penutup. Penutup terdiri dari nama jabatan, tanda tangan pejabat, nama lengkap, nomor tanda anggota atau NTA, stempel kuartir digunakan sesuai dengan keperluan. Penulisan pertama sampai kelima di sebelah kiri bagian bawah. Ini contohnya kuartir nasional Gerakan Pramuka, ketua siapa, NTA-nya berapa. Kalau kuartir cabang berarti kuartir cabang Gerakan Pramuka Kediri misalnya, ketua, nama siapa, NTA-nya berapa. Tembusan. Memuat nama jabatan pejabat penerima bila diperlukan, ditulis di bawah penutup. Itu ada contohnya, tembusan yang terhormat. 1 siapa, 2 siapa. Tidak usah diberi kata kepada, tapi cukup tembusan yang terhormat. Dan di sini tidak perlu ditulis arsip, karena dalam surat resmi arsip otomatis pasti dibuat. Ini contoh bentuk surat lengkapnya, mulai dari kepala, isi, penutup, dan tembusan. Bentuknya seperti itu. Tolong dicermati. Ini model resmi surat Gerakan Pramuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Kop surat hanya digunakan pada halaman pertama. Seandainya surat lebih dari 1 halaman, halaman kedua dan seterusnya tanpa memakai kop surat. Yang kedua, penandatanganan atas nama atau AN hanya dilakukan sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat pemberi wewenang diberi tembusan sebagai laporan.
Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran disebutkan jumlah helainya berapa. Perihal berisi pokok surat sesingkat mungkin, ditulis dengan huruf awal kapital tanpa diakhiri tanda baca. UP untuk perhatian digunakan apabila penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan penerima surat. Contoh penomoran surat keluar. Nomor urut surat keluar, kode kuartir, kode bidang, urutannya begitu. Contohnya 249 garis miring 1306 garis datar B, huruf besar. Pengertiannya 249 adalah nomor urut surat keluar. 1306 itu menunjukkan kode kuartir cabang Kediri. B, bidang pembinaan anggota muda dan kelompok staf yang menangani pembinaan anggota muda. Penjelasan kepala surat, nama organisasi. Isi tulisan sesuai dengan isi tulisan di papan nama organisasi. Termasuk cocok juga dengan yang ada di stempel. Ditulis dengan huruf besar, kapital, dan lengkap, tidak disingkat. Nomor kode pos ditulis setelah nama kota tempat instansi itu berada. Kata telepon dan kotak pos diikuti oleh nomor tanpa diantarai oleh titik atau tanda titik dua. Sedangkan nomor-nomor yang mengikutinya tidak diberi titik pada setiap hitungan angka karena bukan merupakan suatu pemisah. Contohnya, telepon 8711667. Tidak 3 digit dari belakang diberi titik. Kotak pos 2655. Apabila terlalu panjang dapat disusun sedemikian rupa sehingga tidak melebihi 3 baris. Penulisan untuk kepala surat, amplop surat, dan papan nama ditulis sebagai berikut. Misalnya Gerakan Pramuka Kuartir Nasional, Komplek Pusdika Wiladatika, Jalan Jambore, Cibubur, Jakarta 13720. Jadi ada yang tulis huruf besar semua untuk alamat atau lokasi, diawali huruf besar diikuti huruf kecil. Ini contoh alamat Kuartir Nasional dulu sebelum pindah ke gedung Kuartir Nasional yang baru masih bertempat sementara di Cibubur. Contoh kedua, Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jakarta, Jalan Diponegoro 26, Jakarta 10310. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat, tanggal, bulan, dan tahun. Cara penulisannya dengan contoh, saya di sini Kediri, 5 Februari 2020. Tanggal ditulis secara lengkap, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bukan ditulis dengan huruf, dan tidak boleh disingkat, dan tahun ditulis dengan angka. Klasifikasi. Klasifikasi adalah yang disebut sifat dalam isi surat. Misalnya sangat rahasia, rahasia terbatas, atau konfidensial, dan biasa. Semua ditulis dengan awal huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Contohnya klasifikasi titik 2 biasa. Lampiran. Lampiran adalah untuk menunjukkan jumlah atau macam atau nama dari lampiran surat. Ditulis di bawah nomor jika ada yang dilampirkan pada surat. Jika tidak ada yang dilampirkan, kata lampiran tidak perlu ditulis. Perihal memuat isi surat dengan suatu kalimat yang singkat tetapi jelas pengertiannya. Misalnya masalah permintaan buku anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka untuk memenuhi kepentingan anggota keluarga dengan jumlah 50 buah, maka dalam ini cukup ditulis dalam perihal hal permintaan buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Penulisannya ditulis dengan huruf awal kapital diikuti huruf kecil. Alamat surat. Penulisan alamat harus jelas sehingga mempermudah caraka, petugas atau pegawai pos dan lain-lainnya yang diserai tugas untuk menyampaikan surat. Tidak disingkat, misalnya Pusdiklacap, Kapusdiklat, dan sebagainya.
terutama singkatan yang hanya dimengerti dalam organisasi gerakan pramuka. Maka penulisan alamat ditulis secara penuh atau lengkap. Penulisan alamat yang jumlahnya terlalu banyak sehingga apabila ditulis secara lengkap berturut-turut ke bawah dapat mempengaruhi bentuk surat, maka penulisannya disusun sebagai berikut. Misalnya yang terhormat, ketua dan anggota tim perumus dalam kurung terlampir. Mungkin personilnya banyak di Jakarta misalnya. Selanjutnya daftar anggota tim perumus dilampirkan pada surat tersebut atau ditulis dalam lampiran. Istilah untuk perhatian atau UP. Dalam rangka memudahkan penyampaian oleh sekretariat atau penerima surat kepada pejabat yang dituju, untuk surat-surat yang isinya tidak memerlukan penelitian kebijaksanaan langsung dari pimpinan, maka guna mempercepat proses penyelesaiannya, penulisan alamat dapat ditambah dengan istilah UP. Yang dimaksud surat yang isinya tidak memerlukan kebijaksanaan langsung pimpinan, misalnya Warda Gerakan Pramuka DKI Jakarta memerlukan buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk keperluan anggota Warda. Karena masalah ini tidak menyangkut kebijaksanaan Kakwarnas dan secara teknis cukup diselesaikan di Bitmin, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengeluarkan buku tersebut, maka penulisan alamat dapat menggunakan UP. Penyebutan naskah dalam surat. Penyebutan dalam naskah surat adalah seperti contoh berikut. Setelah salam pramuka di pembuka di sini, misalnya sehubungan dengan surat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor sekian dan seterusnya. Contoh kedua, menanggapi surat Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jakarta nomor sekian dan seterusnya. Contoh ketiga, menyambung berita telepon Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor pada tanggal sekian dan seterusnya. Contoh terakhir, memperhatikan usulan gugus depan Pramuka Yogyakarta 347 tentang titik-titik dan seterusnya. Ketentuan papan nama. Tadi sudah dijelaskan bahwa kop surat harus sesuai dengan papan nama, harus sesuai dengan stempel. Ini ketentuan papan nama menurut Sismintir Gerakan Pramuka seperti contoh dalam gambar. Untuk Kuartir Nasional ukurannya seperti itu, gambarnya, tulisannya seperti itu. Untuk papan nama Kuartir Daerah, ukurannya, gambarnya seperti itu. Ada sedikit perbedaan. Kalau Kuartir Nasional tadi backgroundnya atau warna dasar tunas kelapanya kuning, kalau Kuartir Daerah warnanya merah. Selanjutnya itu contoh papan nama untuk Kuartir Cabang. Berikut ini papan nama Kuartir Ranting. Contohnya seperti ini. Tunas kelapanya, backgroundnya berwarna merah muda. Papan nama gugus depan. Kakak-kakak, apabila kita membaca cukran gugus depan, di lampiran papan namanya masih dalam bentuk lama. Maksudnya belum ada gambar bosemnya. Kalau kita merujuk pada Sismintir, sama dengan papan nama Kuartir, ada gambar wosemnya, sehingga ukurannya kurang lebih seperti contoh dalam gambar. Apa nama untuk gugus depan putra dan putri yang digabung? Biasanya di lembaga atau instansi gugus depan putra dan putri, papan namanya hanya satu digabung. Penulisannya sebagaimana pada contoh seperti itu. Berarti kop suratnya juga sama seperti papan nama, begitu juga pembuatan stempelnya. Ini contoh bentuk stempel yang standar seperti itu. Terus untuk nomor urut Kuaran di Kabupaten Kediri.
Ini mulai dari Pare sampai Kuwaran Ringen Rejo. Rutanya seperti itu, bisa dicermati sewaktu-waktu menulis surat, nomornya, kodenya seperti itu. Terus kode bidang. Kode bidang ini kita ambil patokannya dari Sismintir yang berlaku sekarang. A, B, C, D, dan seterusnya. Ini kelanjutan kode bidang. Nah, ada catatan. Jika terjadi penambahan kelompok seperti tersebut di atas, dapat diberi kode huruf berikutnya. Jika telah sampai pada kode Z, dapat dilanjutkan dengan kode AA, AB, dan seterusnya. Terus, catatan yang kedua, guna menghindari keraguan antara angka 1 dengan huruf I dan angka 0 dengan huruf O, maka huruf I dan O tidak digunakan sebagai kode. Adik-adik peserta LPK, saya kira untuk materi penulisan surat resmi dalam gerakan pramuka, saya akhiri cukup sekian. Sekali lagi tolong dicermati bagian-bagiannya apa saja. Seandainya ada hal yang kurang jelas, bisa kita tanyakan atau kita diskusikan pada kesempatan yang telah ditentukan. Itu saja yang saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.